Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Tia Zulaikah dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 5. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai rumus-rumus pada Microsoft Excel. Jadi di sini sudah disajikan sebuah data, yaitu ada beberapa kolom nomor, nama, nilai matematika, nilai bahasa Indonesia, nilai bahasa Inggris, total, rata-rata, predikat, dan keterangan lulus atau tidak lulus. Kemudian ini sudah ada isinya, data-datanya untuk nama, kemudian untuk nilai MTK, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan yang akan kita isi adalah bagian kolom total. Nah, pertama instruksinya, ini yang pertama isilah kolom total dan rata-rata. Untuk rumus total, itu adalah kita gunakan rumus SUM atau summary. Jadi pertama kita klik sama dengan, kemudian kita ketik SUM dalam kurung. Nah, ini keterangannya di sini ada number 1, titik koma, number 2. Yang pertama, ini bisa kita klik satu persatu dari MTK, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Akan tetapi, untuk mempersingkat, jadi kita akan langsung blok 3 kolom ini. Kita blok seperti ini sampai E4. Jadi C4 titik 2 E4 langsung kita tutup menggunakan tanda kurung tutup, kemudian kita klik enter. Maka hasil dari penjumlahan nilai matematika, nilai bahasa Indonesia, dan nilai bahasa Inggris itu totalnya 174. Kemudian jika kita akan mencari semua nilai ini, kita tidak perlu mencari satu persatu, kita hanya perlu drag. Ini di pojok kanan bawah ada semacam kotakan kecil, jadi kita langsung klik lalu tarik ke bawah sampai kolom yang paling bawah. Nah, seperti ini sudah keisi semua. Kemudian untuk mencari rata-rata itu kita sama seperti tadi, kita ketik dulu sama dengan. Kemudian untuk rumus rata-rata itu average, AVERAGE. Setelah itu kita klik kurung buka. Kemudian, nah ini ada instruksinya number 1, titik koma, number 2. Sama seperti tadi, sama seperti mencari total, hanya beda di rumusnya. Kita tinggal blok seperti ini, kemudian kita kurung tutup. Nah, kemudian kita enter. Setelah itu, sama seperti tadi, kita drag sampai bawah. Nah, seperti ini hasilnya. Setelah instruksi yang nomor 1 sudah kita jumlahkan, kemudian instruksi yang nomor 2, isilah kolom predikat dengan kurang untuk nilai di bawah 55. Cukup untuk nilai di atas 55 dan di bawah 85. Dan sangat baik untuk nilai di atas atau sama dengan 85. Nah, untuk rumusnya itu kita pakai rumus if. Predikat. Pertama kita tetap ketik sama dengan, kemudian if jika dalam kurung yang akan kita
hitung atau yang akan kita kerjakan itu kan yang kolom predikat. Jadi kita ambil nilai yang rata-rata, bukan yang total. If dalam kurung G4, G4 ini adalah rata-ratanya. Kemudian kita klik tanda kurang dari. Instruksinya kan untuk nilai di bawah 55. Berarti kita klik 55. Kemudian untuk instruksinya ini logical test, titik koma, value if true. Berarti kita klik titik koma. Maaf. Setelah itu, value if true. Kita isi dengan kata-kata kurang. Jika G4 kurang dari 55, maka status predikat ini akan mengisi kata kurang dengan sendirinya. Kita ketik kurang. Maaf, sebelum kita ketik kurang, itu kita harus menyertakan tanda petik 2 di atas. Seperti ini. Kemudian titik koma lagi. Kemudian instruksinya ini adalah value if false. Jika G4 kurang dari 55, nah kalau benar kan otomatis keisi kurang. Tapi kalau salah itu bisa kemungkinan cukup atau sangat baik. Berarti kita isi lagi dengan if, dengan rumus if. Jadi if-nya itu ada 2. If dalam kurung G4 lagi kurang dari 80. Maaf, 85. Setelah itu titik koma, baru kita klik tanda petik, lalu kita tulis keterangan cukup. Setelah itu, value if false. Jika salah, akan mengisi sangat baik. Kemudian, karena ini adalah rumus if ganda, jadi jika yang depan itu tanda kurung bukanya ada 2, yang belakang juga harus ada 2 supaya rumusnya benar. Setelah tertulis seperti ini untuk rumusnya, kemudian kita enter. Nah, kemudian dalam kolom predikat ini otomatis akan terisi kata cukup karena rata-ratanya itu lebih dari 55. Setelah itu kita drag kembali ke bawah. Nah, kita lihat apakah ini akurat. Rata-rata 36,6 itu masuk ke kategori kurang karena di bawah 55. Kemudian yang ini rata-rata 88 itu masuk kategori sangat baik karena lebih dari 85. Nah, seperti itu untuk pengisian predikat cukup, kurang, dan sangat baik. Selanjutnya kita akan mengisi kolom lulus atau tidak lulus. Sama seperti tadi, kita menggunakan rumus if, sama dengan if dalam kurung, kurung buka, logical test-nya kita masukkan rata-rata seperti tadi. Kemudian
kita isi dengan, kita lihat terlebih dahulu untuk instruksinya. Isilah kolom kelulusan dengan tidak lulus jika kurang dari 60. Berarti if G4 kurang dari 60, titik koma, value if true-nya kita isi, jika kurang dari 60 berarti tidak lulus. Seperti ini, kita kasih tanda petik lagi, kemudian titik koma, value if false, jika G4 ini lebih dari 60 berarti kan lulus. Jadi kita isi kata-kata lulus. Kemudian kurung tutup. Setelah itu kita enter. Nah, seperti ini. Karena rata-ratanya 58 kurang dari 60, maka otomatis ini akan mengisi tidak lulus di kolomnya. Setelah itu tinggal kita drag ke bawah. Nah, sudah selesai untuk pengisian kolomnya. Sekarang kita lihat instruksi ketiga. Buatlah warna hijau untuk rata-rata di atas atau sama dengan 85. Predikat sangat baik dan status lulus. Untuk rata-rata, ini kita blok terlebih dahulu sampai bawah. Kemudian, di atas atau sama dengan 85, kita kasih warna hijau. Kita masuk ke conditional formatting. Kita pilih highlight. Highlight cells rules. Karena ini untuk instruksinya itu di atas atau sama dengan 85, jadi untuk bahasa Inggrisnya itu greater than. Kita klik.